فبأي آلاء ربكما تكذبان. Bu, saat sholat subuh biasanya safnya paling banyak berapa saf? Itu di tempat antum, tempat saya enggak. Misal, tapi umumnya kadang-kadang 1, 2, ya. Kadang imamnya masuk sendiri nunggu, gitu kan? Sekomat sendiri, sholat sendiri, pulang lagi sendirian ya. Dalam keadaan sendirian itu kasat matanya kelihatannya nggak ada orang. Tapi bahasa hadisnya itu malaikat sedang berkerumun. Saya datang bawa uang 1 miliar untuk saya kasih ke orang yang ada di masjid. Masya Allah. Kalau yang ada di masjid 20 orang, berarti masing-masing menerima berapa? Ya? 50 juta masing-masing. Kalau cuma ada 10 orang, menerimanya berapa? 100 juta. Kalau cuma seorang, dapatnya berapa? Berbahagialah imam masjid yang sendirian ke masjid, ada di masjid, itu semua keberkahan masjid diberikan untuk dia sendirian. Yang lain gak dapat. Ya. Maka yakinlah saat kita ke masjid itu, kata Nabi, wa tajtami'u malaika. Malaikatnya banyak, bukan cuma 1. Datang banyak. Masya Allah. Gak tanggung-tanggung, malaikatul lail yang tugas malam dengan malaikatul nahar yang tugas siang itu kumpul, mendekat kepadanya. Kalau malaikat sudah kumpul, Masya Allah, itu kemungkinan cuma 2. Kalau tidak mengaminkan doa, memohonkan istighfar kepada Allah, cuma 2. Makanya Anda rugi, kehilangan sholat subuh berjamaah, kehilangan sholat subuh, itu Masya Allah, Anda kehilangan istighfar yang disampaikan malaikat, plus permohonan doa untuk mengabulkan apa yang Anda sampaikan. Ya. Saya beri contoh begini. Ini nyata ya. Ta'lim pun, Anda ikut ta'lim sekarang ya. Itu disebut oleh hadisnya, malaikat langsung mengikuti, membentangkan sayapnya, memberikan ridha. Disebut di 3 kitab hadis utama. Di hadis Muslim nomor hadis 1389, At-Tirmidzi nomor hadis 2862, kemudian di Ibnu Majah nomor hadis 219. Perhatikan kalimatnya. Ini boleh Anda praktekkan ya, dan sering saya sampaikan. Wa innal malaikata, dan setiap penuntut ilmu mau berangkat sampai dia nanti pulang lagi, itu malaikat membentangkan sayapnya. Ridwan li talibil ilmi, memberikan ridha bagi para penuntut ilmu. Saya tadi sampaikan kalau malaikat sudah turun memberikan ridhanya, 1 di antara 2, mengaminkan doa. Ini saya mau cerita. Saya tidak tahu ikhwah kita datang tidak ya hari ini. Hari Sabtu yang lalu, malam Sabtu tepatnya, kami undang untuk cerita. Ada di antara jemaah kita yang rajin ikut ta'lim, bergabung bersama kita semua. Masya Allah, 1 kali saya menerangkan tentang manasik haji. Manasik haji. Kita beli miniatur Ka'bahnya di Masjid Al-Ihsan di PTM. Kemudian kita lakukan ta'lim. Itu beliau saat tepat proses tawaf, latihan tawaf, sa'i, begitu melihat Ka'bah itu berdoa. Yang lainnya rekam, foto, lihat, catat, ini tidak. Beliau menangis, dalam tangisannya bermohon kepada Allah, dalam sepinya. Gak perlu orang tahu. Ya Allah, saya tidak tahu bisa haji atau tidak. Saya tidak punya tabungan, saya tidak punya materi dan sebagainya. Menangis, melihat seakan-akan saya ada di Ka'bah, minta kepada Allah. Ternyata itu sampai ke arsy itu. Masya Allah, sampai kepada Allah, diaminkan oleh malaikat. Pulang dari situ dibacakan ayat haji, dibacakan. Qadar Allah, seminggu sebelum ditutup pemberangkatan haji, itu tiba-tiba datang orang. Allah kirimkan pada seseorang, berangkat dia, itu disampaikan. Mana Pak paspornya katanya? Bapak haji sekarang, sepekan sebelumnya, dan haji plus seminggu sebelumnya. Itu cerita beliau, ketemu ya sambil, Masya Allah, sepekan. Saya bilang kemana aja? Ustaz, saya kemarin haji katanya, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Itu minta, saat kali minta. Bayangkan Allah tiap waktu di subuh hari, ya, menggerakkan malaikat untuk menunggu siapa yang memohon, siapa yang ingin diampuni dosanya. Ya. Saya sudah sejam bicara ini. Ada yang tidak punya dosa di antara kita sekarang? Tidak ada. Ya. Boleh angkat tangan yang nggak punya dosa? Yang sedikit? Yang banyak? Tuh Anda saking banyaknya nggak mau ngangkat. Ya. Minimal pikiran kita sudah salah, ya. Sudah dipikirkan dari pikiran kita. Ustaz, tadi kok pecinya begitu ya? Kok jubahnya? Itu baru pikiran tuh. Ya. Belum yang lainnya. Ya. Bertakwalah tiap hari diturunkan subuh. Ya.